праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Berikut dengan Pak John Peter Simanjuntak. Beliau adalah akademisi yang juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor. Kali ini kita akan membahas perihal pasca Jokowi siapa. Tema itu yang akan kita bahas. Nah, Pak John Peter, pendapat Bapak kira-kira pasca Jokowi ini siapa yang akan menguat? Terima kasih. Di dalam konteks suatu bernegara untuk terjadi pembangunan atau juga berkesinambungan dikenal dengan for the people, by the people, to the people. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya Pak, suara itu adalah suara rakyat. Akan mengolah adalah yang terpilih dan akan kembali kepada rakyat. Disinilah salah satu euforia yang berkembang sekarang ini adalah di dalam penggantian atau juga nanti berakhirnya pasca Jokowi nantinya siapa yang dapat melanjutkan. Untuk hal ini supaya tatanan-tatanan atau nilai-nilai yang sudah dibangun oleh Jokowi itu bisa berkelanjutan. Disinilah penting di dalam konteks bernegara itu kita harus lihat bagaimana pendapat masyarakat, bagaimana undang-undang dasar kita yang mengatur untuk itu, dan bagaimana di dalam konteks politik di Indonesia ini. Itu yang harus kita lihat. Makanya di sini saya mengutarakan tinta emas yang akan digoreskan oleh Bu Mega di dalam konteks yang sekarang euforia di PDI Perjuangan. Artinya Bu Mega di sini adalah dia melihat rakyat, melihat undang-undang dasar yang akan melaksanakan, dan melihat bagaimana sebenarnya sistematik yang ada di PDI itu sendiri. Menurut saya, di sini adalah bila ada beberapa orang yang surveinya tinggi, disinilah dia itu harus membuatkan perhitungan karena apa yang selalu diutarakan adalah ini bernegara. Ya. Nah, apa pernyataan Jokowi pada saat pertemuan Projo di Magelang menyampaikan ojo ke susu, mungkin juga wakilnya yang didukung ada di sini. Nah, terjemahan politik Bapak itu apa, Pak? Karena pada saat itu ada hadir juga Pak Ganjar ya. Baik. Kalau pengertian namanya pemikiran adalah harus dibarengi dengan nilai pemikiran. Kata kalimat ojo ke susu artinya apa di sini? Ada tatanan-tatanan budaya kita. Budaya di dalam konteks ini harus sungguh. Jangan sampai salah melangkah ternyata tidak membawakan hasil yang baik. Menjadi sesuatu yang bersifat ngebias nantinya. Karena perjuangan kita atau juga di dalam konteks pelaksanaan Pilpres ini ada dua menjadi logika di dalam hal tatanan bernegara, di mana peta politik dan di mana warna politik itu berbeda. Kalau peta politik jelas dari Sabang sampai Merauke itulah rakyat Indonesia, tapi warna politik itu berbeda. Warna yang dibuatkan dengan bersifat apakah itu identitas yang dibangun oleh orang lain, ini akan menjadi suatu yang bersama identitasnya lah yang akan menjadi pendukung. Bila di atas itu ada yang disebut nasionalis, berarti dia itu adalah semua bagian daripada dari Sabang sampai Merauke, bukan dengan politik identitas. Nah, ini apakah yang dibangun ini menjadi bagian identitas? Rakyat nanti akan menentukan
dari konteks pilihan itu. Nah, itu. Iya. Ada kesan masyarakat masih ingin atau merindukan sosok calon presiden seperti Jokowi. Bahasa ungkapannya seorang presiden dari rakyat dan selalu mencintai, mencium bau keringat rakyat. Nah, pendapat Bapak gimana? Apakah ini ada di capres Ganjar, Puan, atau yang lain? Oke, kalau saya melihat di dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan itulah nilainya. Bagai siapa yang dapat untuk melaksanakan atau juga berkelanjutan pembangunan atau nilai-nilai yang sudah diterapkan oleh Jokowi dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat di dalam konteks untuk membangun infrastruktur ini, siapa yang dapat melaksanakan ini? Semua mempunyai nilai yang sama kalau saya lihat. Indikatornya apa? Kenapa sama? Dari latar belakang pengetahuan yang sudah ada di antara semua adalah merupakan bagian daripada kebijakan negara. Sedangkan Pak Ganjar pun juga bagian dari negara, tapi skopnya adalah skop dulu pernah berkecimpung di DPR, bahkan sekarang menjadi skop provinsi. Nah, disinilah itu nilai-nilai yang sama kalau saya lihat dengan konteks latar belakang pekerjaan yang diemban atau jabatan yang diemban oleh mereka. Disinilah ke Bu Mega itu dalam menorehkan nanti siapa yang didukung oleh PDIP itu sendiri adalah bagian tinta emas yang menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat siapa yang akan ditetapkan untuk itu. Jadi terakhir nih Pak, kesimpulan siapa capres mendatang ya? Apakah itu bisa Ganjar, bisa Puan, atau juga bisa pasangan Ganjar dan Puan, atau mungkin siapa alternatif lain? Kalau mengenai ini masih jauh, sekarang baru tinggal euforia. Di dalam konteks ini ada yang disebut dengan politik pikiran, membaca pemikiran seseorang. Bu Mega itu adalah negarawan, ibu negara yang hati-hati. Saya tahu itu sejak dulu. Kenapa? Kalau sekarang Bu Mega menunjuk si A, akan jadi bulan-bulanan daripada sebelah. Bila si B yang ditunjuk akan diteror dengan konteks dari yang sebelah, akan dikuliti oleh orang yang tidak senang. Dia akan membaca karakter mulai dari lahir sampai sekarang. Nah, ini yang dijaga Bu Mega itu. Jadi di sini Bu Mega adalah sebagai negarawan yang memang kita akui ketangguhannya untuk di negara ini. Siap, terima kasih Pak John. Ini tadi mungkin prediksi politik kedepannya, artinya semuanya masih dalam proses dan waktu yang akan jadi jurinya. Mungkin kesimpulannya begitu ya Pak John ya. Iya. Terima kasih.